A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam kajian Ahad malam, kajian keluarga. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah sehingga kita masih Allah gerakan hatinya untuk melangkah ke masjid. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah jamaah dan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di kajian Ahad malam. Insyaallah pada malam hari ini akan dibersamai oleh Ustadz Arif Rahman LC dengan tema pelajaran dari hadirnya Ramadan. Seperti biasa, mari kita luruskan niat kita dengarkan kajian dan ilmu dari beliau. Semoga menjadi manfaat untuk kita, semoga menjadi tambahan pahala untuk kita. Nanti setelah azan Isya dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian kita tutup dengan sholat Isya berjamaah. Kepada beliau Ustadz Arif Rahman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat dan karunia yang paling besar, yang kadang-kadang kita bahkan tidak mengingat kalau hal tersebut adalah nikmat. Dan seringkali manusia justru mengeluh karena berpikir ia udah mendapatkan hal tersebut tapi belum mendapatkan sesuatu yang dipikir oleh kebanyakan orang adalah nikmat. Yaitu nikmat hidayah, ya. Sebagaimana masjid kita ini namanya Masjid Al-Hidayah, ya. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Nikmat hidayah ini seringkali dilupakan dan dilalaikan oleh manusia, ya. Nikmat petunjuk Allah kasih kenikmatan buat kita sadar bahwa dekat dengan Allah adalah hal yang terbaik, cara paling benar untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi seringkali ada perkataan dari kita begini, saya udah rajin ke masjid tapi kok rezeki masih seret aja. Nah, seolah-olah apa? Rajin ke masjidnya itu bukan bagian dari rezeki, bukan bagian dari nikmat. Karena apa? Karena yang kita ingat dari nikmat selalu hampir masalah saldo yang bertambah, ya. Masalah rumah yang makin tinggi, yang makin bagus, ya. Anak yang makin banyak, istri yang bertambah nggak Pak? Bertambah nggak? Bertambah ya. Amin. Nah, selalu tentang apa? Sesuatu yang bisa disentuh dan dirasakan oleh kita. Tapi apa? Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan para ulama di sini hidayah itu adalah nikmat yang paling mahal. Karena apa? Karena tidak Allah kasih kepada setiap dari hambanya. Hanya Allah kasih kepada hamba-hambanya yang Allah pilih, kepada hamba-hambanya yang Allah cintai saja. Innallaha a'tad dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Walakinnallaha a'tad dina liman yuhibbuhu faqat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dunia, kesehatan, rumah, makan, ya makan minum orang-orang non-muslim, orang-orang kafir dikasih. Bahkan dikasih kelihatannya lebih dari kita. Ya. Tapi apa? Tapi nikmat hidayah, nikmat petunjuk, kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa rajin ke masjid setiap hari, mampu untuk sholat berjamaah, mampu untuk menghidupkan sunnah-sunnah di dalam masjid, itu adalah nikmat yang
luar biasa lebih besar. Tapi kadang apa? Kita bahkan nggak sadar itu nikmat. Apalagi untuk sampai di titik kita bersyukur. Gitu. Sampai keluar perkataan seperti tadi. Saya udah rajin ke masjid tapi sepertinya nikmatnya masih seret, rezekinya nggak ada. Ya, karena apa? Karena terbatas kita, apa yang kita pikirkan tentang rezeki hanya seputar materi atau hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh tubuh kita. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari lagi menuju Ramadan? Berapa? 12, 13. Hah? 11 hari lagi ya. Masya Allah. 11 hari menuju Ramadan. Ya. Dan nampaknya karena tentunya akan datangnya momentum yang besar ya. Sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kita memperbanyak bekal-bekal kebaikan kita. Ya. Yang mana para ulama dulu mereka dikatakan 6 bulan sebelum berjumpa dengan Ramadan mereka sudah ya berdoa kepada Allah agar disampaikan atau dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kurang dari 2 pekan insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi rasa-rasanya tidak afdol ya, kurang afdol kalau kita lewatkan pembahasan tentang bulan Ramadan ini. Walaupun tentunya pembahasan kali ini tidak secara menyeluruh membahas tentang bulan Ramadan, tapi kita hanya ingin fokus untuk membahas terkait sesuatu yang berhubungan dengan perbekalan menuju bulan Ramadan dan pelajaran yang harus kita ambil sebagai seorang yang beriman ketika berjumpa dan berlalu dari bulan Ramadan. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang yang beriman, seorang yang mengaku bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, alangkah baiknya adalah kita siapkan perbekalan, siapkan diri kita dengan persiapan terbaik. Para ahli-ahli di bidang dunia saja, ya, kalau kita ngomongin misalnya tentang pertandingan sepak bola, ya, dikatakan para pemain bola itu bahwa nanti akan ada liga sekian bulan lagi. Gak mungkin mereka H-1 latihannya. Gak mungkin H-2 latihannya. Tapi apa? Pasti mereka latihan berbulan-bulan sebelumnya. Biar apa? Biar gak kalah di pertandingan. Biar gak gugur di ya babak pertama. Maka ketika kita dikabarkan bahwa akan datang satu momen di mana kita di sana ada ladang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak mungkin kita melewatkan dan tidak mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan ya kesempatan tersebut. Dan ini juga apa? Pentingnya kita untuk dari hari ini kita mempersiapkan. Jadi amalan-amalan yang kita akan lakukan di bulan Ramadan tidak hanya terbatas atau startnya di hari pertama, ya. Di antara para ulama mengatakan bulan yang sering dianaktirikan adalah bulan ini, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Karena baru saja kita berjumpa dengan bulan Rajab, kemudian setelahnya ada bulan Ramadan. Jadi dihimpit oleh 2 bulan besar nih, 2 bulan yang kaum muslimin punya perhatian lebih di 2 bulan ini. Tapi kita nggak boleh lupa sama di bulan Sya'ban ini, jangan sampai kita juga lengah dan lalai dari persiapan-persiapannya. Ya, persiapan-persiapan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ketika kita ditanya apa bekal yang paling penting untuk kita
berjumpa dengan bulan Ramadan. Apa bekal paling penting? Bekal yang paling utama bagi setiap orang mukmin ketika berjumpa dengan satu momentum, terutama momentum yang penuh dengan amalan, maka bekal pertama adalah ilmu. Bekal untuk kita berjumpa dengan bulan Ramadan, bekal yang paling pentingnya adalah ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Jadi nggak boleh kita melewati bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi kita nggak punya ilmunya. Kita masuk ke bulan Ramadan, tapi kita nggak tahu ternyata apa yang jadi pembatal puasa kita. Apa yang bikin puasa kita jadi kurang afdol. Apa yang harus kita maksimalkan untuk dapat kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ya. Atau kita nggak tahu tarawih itu rakaatnya berapa. Maka ini apa? Jangan sampai kita terlewat ya dengan ilmu-ilmu terkait bulan Ramadan. Ya. Bahkan dikatakan ya di antara perkataan ulama terdahulu adalah man abadallaha bighairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Siapa yang menyembah Allah, yang melakukan amalan-amalan untuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak ada ilmunya, kalau ilmunya kurang, maka apa? Bahwa mafsadatnya lebih besar daripada bahwa maslahatnya. Bahwa keburukannya lebih besar daripada membawa kebaikannya. Maka ini yang tentunya harus kita hati-hati. Jadi kita, apalagi Ramadan ini kan ya, hal-hal terkait bulan puasa, tarawih ini kita hanya ketemu 1 tahun sekali. Jadi rawan sekali untuk kita lupa terkait hukum-hukumnya, terkait tata caranya. Dan tidak salah ketika kita lupa, maka yang terbaik adalah kita mengingat kembali. Buka lagi kitab-kitabnya tentang urusan atau hubungan yang berhubungan dengan bulan-bulan Ramadan. Dengarkan lagi pengajian-pengajian yang membahas tentang fikih Ramadan, ya. Karena jangan sampai kita berjumpa dengan bulan Ramadan tanpa adanya ilmu yang cukup terkait hal-hal di bulan Ramadan. Ya. Terutama ilmu yang berhubungan dengan bagaimana ibadah kita itu optimal, maksimal. Ibu-ibu kalau mau ke mall, ya, apalagi sekarang mall itu kan ada websitenya ya. Kadang-kadang sebetulnya mau belanja aja tuh ada strateginya ya. Mau belanja Pak, itu ada strateginya. Dia lihat dulu, oh ini yang mana nih yang cocok, diskonnya pas dengan budget kita. Dan dimaksimalkan, dioptimalkan. Biar apa? Biar sampai mall udah tahu mau beli yang mana, dengan model seperti apa. Atau kadang sebaliknya sekarang, pengen beli sesuatu, lihat di tokonya, sentuh, ternyata belinya di rumah. Karena apa? Karena dia ada pengetahuan, ada ilmu di situ, gitu loh. Ini pengen belanja aja, kita butuh ilmu untuk apa? Agar belanjanya optimal, agar tidak rugi, ya. Karena kan ada jiwa ibu-ibu yang kalau ada tempat lain yang lebih murah, ada jiwa menyesal ya. Nah, maka apa? Maka kita juga dalam beramal yang tentunya maslahat dari amal kita ini kita butuhkan untuk akhirat kita nanti, kita harus optimal gitu. Jangan sampai kita ngelakuin amalan yang lebih capek ternyata pahalanya lebih sedikit. Maka kita harus tahu prioritas-prioritas yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Ya, di musimnya amal itu. Jadi nggak bisa asal beramal, asal ikut-ikutan kemudian ya akhirnya nanti hasil dari kebaikan yang kita raih di bulan Ramadan tidak maksimal. Kemudian bekal selanjutnya yang harus kita persiapkan untuk bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan adalah memperbanyak taubat dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati yang mungkin ada dalam diri kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan dosa.
Tapi apa? Sebaik-baik dari yang pernah melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suasana di bulan Ramadan adalah suasana paling mendukung untuk kita bisa kembali lagi istiqomah, kembali lagi melakukan amalan-amalan soleh. Ya, suasananya mendukung untuk kita bisa kembali dari kebiasaan kita yang berdosa, kebiasaan kita yang penuh dosa ini. Momentum untuk say goodbye sama dosa kita adalah di bulan Ramadan ini. Maka untuk menjumpai bulan Ramadan, usahakan diri kita bersih dari berbagai bentuk dosa-dosa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Dan juga bersihkan hati kita dari berbagai bentuk penyakit hati. Karena kita hari-hari bukan orang yang lalai, bukan orang yang suka judi, bukan orang yang suka minum khamr. Tapi apa? Tapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan amalan-amalan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan amalan-amalan. Di bulan Ramadan, kaum muslimin sangat-sangat menghidupkan syiar-syiar keislamannya. Ya, bahkan stasiun TV ada segmen Ramadan khusus. Di YouTube orang ada segmen Ramadan khusus. Bahkan di mall-mall ada apa? Diskon Ramadan, diskon hari raya. Ada suasana keislaman di sana. Dan suasana yang paling mendukung untuk banyak beramal adalah di bulan Ramadan. Tapi ketika hati kita bermasalah dalam amalan-amalan tersebut, ini berbahaya. Kita sudah pernah bahas tentang penyakit-penyakit hati, virus-virus hati, ya. Di antaranya ada riya. Ini berbahaya sekali kalau apa? Kalau kita di bulan Ramadan tadarus baca Quran rajin di masjid, tapi niatnya untuk mendapatkan pujian orang lain. Ya. Ramadan jadi rajin ke pengajian, tapi ternyata apa? Ada kepentingan lain, salah niat dalam beramal. Disebabkan penyakit hati, ada riya, ya. Atau ada sum'ah, ya. Iya, amalan kita nggak ada yang lihat. Alhamdulillah kita Ramadan diberangkatkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan bulan Ramadan di tanah suci. Nggak ada yang lihat kita sholat tarawih di sana, ibadah kita nggak ada yang lihat. Sampai rumah kita cerita ke orang dengan pedenya, kita cerita, oh masya Allah kemarin kita di Mekah itu sholat ini nggak kayak gini Pak, ini 2 rakaat di Mekah sama selesai di sini nih Pak. Rasa-rasanya betis sudah, oh masya Allah. Cuma kan karena kita dekat sama Ka'bah ya, hawanya alhamdulillah kita Allah kasih kekuatan. Maksudnya apa nih cerita seperti ini? Maka apa? Ketika hati kita nggak bersih dari penyakit-penyakit hati, ini rawan sekali hancur. Hancur Pak. Orang yang melakukan riya akan diperlihatkan amalannya nanti bagaikan debu yang berterbangan. Gak ada nilainya. Jadi kita udah capek tadi. Bahkan ada yang berangkat ke Makkah. Ya. Kemudian apa? Terkena penyakit sum'ah. Menceritakan amalan-amalan dengan maksud ingin mendapatkan pujian. Berat. Ya. Di bulan Ramadan semangat menjadi apa? Berta'awun. Ya. Jadi orang yang di barisan pertama berta'awun dalam urusan masjid. Ya. Insya Allah. Kemudian ternyata niatnya ada niat lain, ya. Tiba-tiba rajin ke masjid karena apa? Karena calon mertuanya ketua DKM. Momen Ramadan ini momen saya nih, ya. Harus bisa jadi yang nuntun ustadz untuk salat taraweh nih. Maka apa? Ini ada niat-niat yang salah. Bersihkan hati kita dari berbagai bentuk penyakit hati, terutama riya dan sum'ah. Dan penyakit yang juga berbahaya ketika di bulan Ramadan, dan ini bisa jadi penyakit yang terselubung adalah ujub. Ujub. Apa ujub? Kita merasa takjub, merasa lebih baik dengan kesolehan kita dibanding orang lain. Di bulan Ramadan, kita tahu ya, kaum muslimin akan memenuhi masjid lebih dari biasanya. Orang-orang yang mungkin jarang kita lihat ada di masjid akan ada di masjid di bulan Ramadan. Maka di situ ada permainan syaitan dalam hati kita yang kita tidak boleh terjebak. Yaitu apa? Ketika syaitan mengatakan, wah orang-orang baru nih ke masjid nih. Kemana aja dari kemarin? Saya mas tahun ini orang lama saya nih di sini.
Dari dulu saya ke masjid. Ini pada kemana aja? Ramadan doang ke masjid. Emang Allah ada Ramadan doang? Wah, rasa ujub, rasa lebih tinggi. Maka ini juga harus hati-hati. Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ada penyakit-penyakit hati yang tadi yang bisa merusak amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Ya. Kemudian di antara bekal yang paling penting juga untuk kita menyambut bulan Ramadan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemampuan untuk beramal dan keistiqomahan di atas amal soleh tersebut. Ya. Berdoa kepada Allah, minta ya Allah kasih saya kemudahan, kasih saya taufik, kasih saya hidayah. Ya. Karena kita nggak mungkin mampu bahkan untuk sholat, ya, untuk menyeru panggilan muadzin, datang ke masjid kemudian sholat, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih kita kemampuan untuk melangkah ke masjid. Maka amalan-amalan di bulan Ramadan yang begitu banyak, ya, tidak akan kita mampu lakukan kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta pertolongan Allah, kita minta untuk diistiqomahkan. Gitu. Itu kurang lebih 3 bekal yang penting yang harus dipersiapkan untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan. Kemudian, kalau kita bicara tentang apa tujuan Allah Subhanahu wa taala, apa goals yang Allah inginkan, apa hasil yang Allah harapkan dari perjumpaan kita dengan bulan Ramadan, dari amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Apa kira-kira jawabannya? Apa yang harus kita hasilkan dari Ramadan kita nanti apa? Jawabannya ada di ayat surat Al-Baqarah, ya, yang menjelaskan tentang ayat saum apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Para ulama menjelaskan takwa adalah seseorang menjadikan batasan antara dirinya dengan hal yang Allah tidak ridhoi. Atau takwa simpelnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Nah, ini ada yang menarik. Kata tattaqun dalam bahasa Arab ini menggunakan fiil yang namanya fiil mudhari. Kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan seterusnya. Artinya apa? Ketakwaan yang Allah minta. Ketakwaan yang diharapkan dari seorang mukmin dari kehadiran bulan Ramadan adalah ketakwaan yang ada untuk saat ini dan terus menerus. Jadi takwanya nggak hilang. Nggak bulan Ramadan aja melakukan amalan kemudian meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Tapi apa? Di bulan-bulan setelahnya, itu justru poinnya. Di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Tattaqun, takwanya tuh terus. Nggak hanya bulan Ramadan terus hilang. Tapi apa? Takwa yang terus menerus ada dalam jiwa seorang yang beriman. Makanya kata para ulama, ya, bulan Ramadan ini selain diistilahkan dengan musimnya ibadah, musimnya ketaatan, diistilahkan dengan syahrut tarbiyah, bulan pembelajaran. Syahrut tadrib, bulan di mana apa? Orang-orang beriman itu dilatih. Dilatih agar bisa lebih menjadi hamba yang punya ketakwaan yang berkualitas. Itu yang penting. Maka di antara pembelajaran yang penting dari kehadiran bulan Ramadan adalah hendaknya ketika seorang yang beriman berjumpa dengan bulan Ramadan, dia punya
semangat yang lebih dalam beribadah dan beramal soleh. Punya semangat yang lebih dalam beribadah dan beramal soleh. Dan apa? Dan punya proteksi yang lebih kuat. Punya kemampuan untuk berlindung yang lebih kuat dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, di bulan Ramadan ada banyak keutamaan-keutamaan yang Allah kumpulkan. Ya, tadarus Al-Qur'an. Ya, ada kebaikan-kebaikan yang banyak di sana. Ada sholat tarawih, ya, ada saum, ada sedekah dan hal-hal yang lain. Ya, yang meliputi di sana kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Maka suasana semangat beramal ini harus bertahan di bulan-bulan setelah Ramadan. Jangan sampai apa? Jangan sampai hilang. Jangan sampai hanya ada di bulan Ramadan saja. Sebagaimana ketika kita juga mampu untuk meninggalkan maksiat di bulan Ramadan. Ya, para jamaah yang semoga dirahmati Allah. Di bulan Ramadan, jangankan maksiat yang Allah haramkan, sesuatu yang Allah halalkan saja kita haramkan sementara untuk diri kita di siang hari. Nah, itu latihan bertakwanya di situ. Ya. Di siang hari kita aja makan minum kan kita tahan. Dari setelah sahur sampai buka. Itu kita tahan. Padahal apa? Itu sesuatu yang Allah halalkan di luar bulan Ramadan. Ya. Menjimai istri kita itu Allah larang selama apa? Dari ba'da subuh sampai menjelang buka. Itu kita tahan. Maka sesuatu yang tadinya halal saja bisa kita tinggalkan, maka yang haram harus lebih bisa untuk kita tinggalkan. Itu tujuannya. Dan kalau seorang hamba bisa meninggalkan sesuatu yang tadinya halal baginya, kemudian dia tinggalkan dan tidak ada yang menyaksikannya, tidak ada yang melihat, ya, dari manusia, dari makhluk. Hanya dia punya keyakinan bahwa Allah melihat dan menyaksikannya, maka disitulah titik ketakwaannya. Maka sangat sia-sia ketika kita puasa Ramadan tapi keharaman-keharaman masih jalan. Ya. STMJ apa? Saum terus, maksiat jalan. Ya. Atau apa? Atau bulan puasa ya Ramadan saum tapi tidak sholat. Nah, ini juga luar biasa. Maka ini meninggalkan kewajiban yang di dalamnya juga ada dosa. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang orang yang sia-sia dalam puasanya ketika bulan Ramadan apa? Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun illa an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang dusta, dan amalan-amalan yang terkait dengan hal tersebut, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tidak butuh untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Sia-sia, ya. Ramadan puasa jalan, ya. Itu pun puasa bahkan melakukannya hanya karena tidak enak sama masyarakat, ya. Kalau sepi sih boleh kita minum-minum segelas dua gelas. Nah, ini berbahaya. Tapi seandainya puasanya dilakukan, tapi ghibah tetap jalan, ya, nipu orang tetap jalan, ya. Dan ini bukan berarti hal tersebut juga halal di luar Ramadan. Tapi apa? Ketika kita terbiasa meninggalkan yang haram di dalam bulan Ramadan, kita harus juga membiasakannya di luar Ramadan. Maka di antara penjelasan dari para ulama, hasil dari bulan Ramadan itu Pak, dilihat dari Idul Fitri hari pertama. Subuh Idul Fitri hari pertama. Telat lagi nggak kita sholat? Males lagi nggak kita sholat? Terus dilihat dari hari-hari setelahnya. Apakah kita semangat lagi untuk saum, menyempurnakan dengan saum sunnah? Apakah kita masih istiqomah lagi sholat malam? Karena yang mahal dari perjumpaan kita dengan bulan Ramadan adalah keistiqomahan. Ya,
Bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pembelajaran. Pak, bulan pembelajaran artinya apa? Ketika kita belajar di bulan Ramadan untuk beramal soleh terus-menerus, semangat dalam beramal terus-menerus, dengan suasana yang mendukung, maka apa? Hasil dari pembelajaran tersebut dilihat di bulan-bulan setelahnya. Sama apa? Sama seperti ketika anak sekolah, nilai 9 plus, nilai ijazah A plus, IPK 4, sekian. Itu nggak ada nilainya kalau di kehidupan nyata tidak bisa diterapkan. Dokter yang nilainya bagus tapi tidak jadi dokter, tidak ada nilainya. Anak-anak kita suruh belajar yang benar biar dapat nilai bagus, kemudian dia menjadi murid yang berprestasi, tapi tujuannya bukan hanya ingin berprestasi, tapi apa? Agar ilmunya kepake dalam kehidupan. Maka pembelajaran yang kita dapat di bulan Ramadan, kita semangat beramal, itu bukan hanya semangat agar di bulan Ramadan saja kita beramal, tapi apa? Di bulan-bulan setelah Ramadan itu hasil yang penting yang harus kita pertahankan. Maka istiqomah adalah hal yang mahal dari perjumpaan kita di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan juga mengajarkan kita, ya, dari pelajaran yang bisa kita ambil juga dari kehadiran bulan Ramadan adalah bulan Ramadan mengajarkan kita untuk lebih peka dan peduli terhadap sesama. Bulan Ramadan adalah bentuk dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita bagaimana saudara kita juga bisa lapar dan haus. Agar kita simpati sama saudara kita. Agar kita mengerti tentang apa yang mereka rasakan. Saudara-saudara kita yang mereka punya kekurangan dalam hidupnya. Ya. Kita puasa, nahan lapar, nahan haus di pagi hari, di siang hari, itu buah-buahan buat kolak sudah dipotong. Sop buah sudah diraut, ya. Pisang goreng dan lain sebagainya sudah disiapkan. Tapi ada saudara-saudara kita yang dia nahan lapar di pagi hari, di sore hari, di malam hari. Dia belum nemu makan sampai besok dia nggak tahu makan apa. Maka Ramadan mengajarkan kita agar kita lebih peka. Bahwa ada saudara-saudara kita yang merasakan hal ini. Maka di antara anjuran yang harus kita hidupkan di bulan Ramadan adalah anjuran untuk banyak berbagi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, yang paling suka berbagi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Jadi kita nahan lapar ini enggak hanya lapar, tapi apa? Ada pembelajaran di sana bahwa kita merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan. Ya. Kaum du'afa, orang-orang yang hidup dengan kekurangan, maka di situ apa? Tumbuh rasa untuk bisa membantu. Bahkan di akhir bulan Ramadan ada apa? Syariat yang namanya zakatul fitri, ya, zakat fitrah. Apa? Bagi-bagi bahan makanan. Kenapa bagi-bagi bahan makanan? Kata Rasul, karena apa? Karena agar orang-orang fakir di hari raya mereka tidak kekurangan makanan. Ya. Rasul mengatakan hari raya adalah yaumu aklin wa syurbin, haram di hari raya untuk kita melakukan saum. Nah, sekarang bagaimana ketika orang-orang fakir dan du'afa tadi di bulan Ramadan mereka banyak temannya. Nahan lapar sama banyak. Ya, banyak yang solid untuk apa? Ikut nahan lapar juga. Tapi apa? Begitu berjumpa dengan Idul Fitri, jangan sampai mereka kekurangan dan sedih lagi. Dan di situ apa? Diajarkan kita untuk berbagi. Dan kebiasaan berbagi ini jangan sampai berakhir hanya di bulan Ramadan saja. Kebiasaan untuk kita bisa peduli terhadap saudara kita bukan hanya dibutuhkan di bulan Ramadan saja, tapi apa di bulan-bulan yang lain. Ya. Di bulan-bulan yang lain. Kemudian di antara pembelajaran yang juga harus dihidupkan dari hadirnya bulan Ramadan adalah kebiasaan untuk menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Karena memang seringkali suasana masjid otomatis menjadi mode bersih lagi, ya. Otomatis ada kemajuan. Ya, kemajuan safnya, berkurang orang yang hadir ketika berakhir bulan Ramadan. Bahkan biasanya sudah arus mudik balik itu sudah berkurang. Ya,
Maka ini harus juga kita jaga bahwa ketika di bulan Ramadan kita mampu untuk menghidupkan, mensyiarkan ya amalan-amalan kita di dalam masjid, menjadikan masjid sebagai pusat ya, dari kita menambah ilmu agama, ya, saling bersilaturahmi, berta'awun dalam kebaikan, maka harus juga kita lakukan di bulan-bulan selain Ramadan. Baik. Adzan? Adzan belum? Belum ya? Oh ya, saya kira sudah adzan. 2,5 menit lagi. Baik. Ya. Ya. Jadi menghidupkan masjid itu juga hal yang penting. Pembelajaran dari bulan Ramadan harus kita terus terapkan, harus kita terus pertahankan. Ketika bulan Ramadan itu bisa kok masjid rame, bisa sholat subuh itu sampai di belakang tiang, kenapa lebaran hari kedua di depan tiang? Gitu. Ketika di bulan Ramadan tuh masjid bisa membludak, kenapa jadi lega lagi ketika Syawal? Nah, maka ini harus ya, kita muhasabah bersama. Apakah pembelajaran di bulan Ramadan ini masih kurang cukup untuk kita istiqomahkan di bulan-bulan setelahnya? Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan saja. Allah perintahkan kita untuk beribadah di bulan-bulan yang lain, beramal di bulan-bulan yang lain, ya, bertakwa di bulan-bulan yang lain. Maka bulan Ramadan adalah momentum untuk kita kembali lagi memperbarui semangat kita sebagai orang beriman, memperbarui semangat kita dalam beramal. Ya. Kemudian ya, pembelajaran terakhir dari hadirnya bulan Ramadan, tentunya banyak pembelajaran-pembelajaran yang lain, tapi kami tidak bisa rangkum semua atau banyaknya pembelajaran yang ada. Hanya dari apa yang kami tahu dan kami fahami, pembelajaran terakhir dari hadirnya bulan Ramadan adalah bagaimana kita kembali untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Dan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, bahkan dikatakan para ulama itu ya, seperti Imam Asy-Syafi'i itu khatam berkali-kali, 60 kali selama bulan Ramadan. Ya. Dan ulama-ulama yang lain banyak yang menutup majelis mereka untuk mereka ya mendekatkan diri kembali dengan Al-Qur'an, membaca kembali lembaran-lembaran Al-Qur'an ya, yang Al-Qur'annya dibiarkan berdebu di rumah, yang Al-Qur'annya hanya dibuka ketika ada yang wafat saja. Maka kembali lagi kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, karena juga Ramadan adalah momentum di mana kita bisa dekat lagi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Adzan?
Bismillah. Izinkan kami untuk melanjutkan sedikit, menambahkan sedikit materi terkait bekal Ramadan dan pembelajaran Ramadan ini para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah jaga kita semua. Ada 3 tipe manusia. Ada 3 tipe orang dalam berjumpa dan berlalu dengan bulan Ramadan. Tipe yang pertama adalah orang yang dia sebelum bulan Ramadan, dia adalah orang yang sudah rajin beramal. Dia orang yang sudah konsisten untuk melakukan amalan. Bertemu dengan bulan Ramadan, dia semakin semangat beramal. Dan berlalu dari bulan Ramadan tetap dengan keistiqomahannya di atas amal soleh dan ketakwaan. Tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang yang dia lalai sebelum bulan Ramadan. Ketemu bulan Ramadan, semangat. Ya, semangat beribadah, kembali beribadah, kemudian setelah bulan Ramadan redup lagi. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah yang bahkan berjumpa dengan bulan Ramadan tidak berpengaruh baginya. Sebelum Ramadan dia lalai, ketemu Ramadan dia lalai, berjumpa dan berlalu dari bulan Ramadan dia tetap lalai. Tanyakan kepada diri kita, golongan mana kita dari 3 golongan tersebut? Tipe yang mana kita dari 3 tipe tersebut di tahun-tahun sebelumnya? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan yang pertama dan jauhkan kita dari golongan yang kedua dan yang ketiga. Ya, ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia berlalu dari bulan Ramadan, tapi dari kehadiran bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Sayang. Ya, rugi, celaka kata Rasulullah SAW.
Maka jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Momentum Ramadan adalah momentum kita menghidupkan semangat kita lagi untuk beramal. Momentum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum kita untuk kita berbenah diri kita. Ini adalah momen terbaik untuk kita kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di atas amal soleh, di atas ketakwaan. Dan untuk melahirkan ketakwaan yang lebih berkualitas lagi. Dan di antara saudara-saudara kita yang tahun lalu kita lihat ada di bulan Ramadan, membersamai kita, taraweh bersama kita, sholat Idul Fitri bersama kita, ada di antara mereka yang mungkin tahun ini tidak lagi kita lihat mereka. Mereka yang tahun lalu masih ada di atas sajadah, sekarang mereka sudah ada di bawah tanah. Maka perlakukan Ramadan ini bagaikan Ramadan terakhir bagi kita. Seandainya ini Ramadan terakhir untuk kita semua, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita hasilkan dari amal kita kalau ini Ramadan terakhir? Dengan itu kita akan menghargai perjumpaan kita dengan bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan yang baik, yang berkualitas. Kemudian kita berjumpa dan berlalu dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan dan keistiqomahan di atas amal soleh. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dan hal-hal yang kurang dalam penyampaian di malam hari ini. Baik. Masih ada waktu atau gimana? Baik. Fadhal. Jazakallah khair kepada Ustaz atas penyampaian materinya. Karena masih ada waktu ya sedikit. Tadi juga ada request yang ingin bertanya. Tafadhol bagi jamaah yang ingin bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak dari kajian Ustaz tadi, yang mana pada saat awal nanti kita diharamkan berpuasa. Ya. Jadi apa kiat kita yang selama ini pemerintah aja kadang-kadang menentukan satu Syawal itu banyak. Perbedaan satu Syawal. Iya, antara yang kita yakini dengan yang pemerintah tentukan. Iya. Oke. Iya. Saya ibarat kita sudah capek-capek puasa sebulan penuh, begitu puasa besoknya satu Syawal, ternyata itu satu Syawal, kita mendapatkan keharaman. Ah, iya ya. Jadi kita masih puasa karena ikut pemerintah, padahal itu udah satu Syawal. Taib, ya. Taib. Masya Allah. Taib. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu polemik setiap tahun ya. Ibu-ibu pengennya Syawal itu pasti. Karena ini hubungannya sama santan di opor ayam. Ya, santan di opor ayam tuh bisa dengan mudah jadi asem kalau telat Syawalnya. Taib. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya kan. Jadi saum itu dari hilal yang kita lihat, dari bulan yang kita saksikan, kemudian kita juga iftar atau maksudnya kita Idul Fitri juga dengan berdasarkan hilal yang dilihat. Nah sekarang bagaimana kita menentukan lebaran, atau kalau pemerintah menentukan lebarannya diundur, itu kalau menurut keyakinan kita satu Syawal gimana Ustaz? Maka di hadis lain apa? Sumu ma'al amir. Ya. Bersama pemerintah. Udah simple. Jawabannya itu. Jadi ambil yang pemerintah. Kalau pemerintahnya salah gimana Ustaz? Pemerintah yang tentukan. Nah, problemnya di kita apa sekarang? Karena informasinya udah terbuka. Jadi kita mudah untuk ribut gitu. Itu di Timur Tengah, Turki, Yordan, Sudan, Suriah, Saudi udah lebaran kemarin. Kok kita belum? Ya, kalau kata pemerintah hilalnya belum kelihatan ya kita ikut. Mereka yang punya alatnya, kita nggak punya. Nah itu kan pada akhirnya begitu. Jadi kita ikut apa yang pemerintah tentukan. Seandainya pemerintah salah dalam menentukan satu Syawalnya tadi, ya itu kembali ke bagaimana ketentuan pemerintah sendiri, ijtihad para ulama yang ada di sana. Karena kan yang menentukan hilal itu kan juga para ulama juga yang harus kita hormati tentunya. Jadi ikuti apa yang ditentukan pemerintah.
Nggak mesti kita merasa oh ini kayaknya udah 1 Syawal tapi nanti kita kalau puasa jadi berdosa, tidak. Tapi ikuti apa yang pemerintah, itu lebih selamat dan lebih mudah untuk kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Satu lagi ada yang mau? Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Dari oh ya. Ya. Aha. Ya, Masya Allah. Ya, Dewan Tarjih Muhammadiyah dengan metode hisabnya. Luar biasa. Iya, Dewan Tarjih Muhammadiyah dengan metode hisabnya. Apa yang ditanyakan ke saya nih? Pendapat saya kah? Atau hal yang maka Muhammadiyah dengan ijtihadnya Muhammadiyah, dan ya, kalau mazhab kami atau mazhab yang saya yakini pribadi adalah ikuti apa yang ditentukan pemerintah. Tapi seandainya Muhammadiyah punya pandangan tersendiri, punya ijtihadnya tersendiri, dan punya dasar tersendiri, dan dasarnya pun kuat, fadhal. Ya, Allah taala alam. Dan pemerintah pun sebetulnya bagian dari yang tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi berarti itu juga bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, Muhammadiyah dengan ijtihadnya dan pemerintah dengan ijtihadnya. Adapun kita ikut yang mana? Yang emang Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah. Tapi saya dan apa yang saya yakini ikut kepada apa yang ditentukan pemerintah, karena itu lebih mudah. Wallahu taala alam. Tapi di sini ada yang Muhammadiyah, saya mohon maaf. Ya. Sudah cukup atau ada lagi? Oh iya, ada satu lagi. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya. Iya. Betul. Betul, Masya Allah. Ya, mana yang penting ilmu dengan hidayah? Di dalam hidayah itu ada ilmu. Dalam hidayah itu ada ilmu. Tapi kalau orang berilmu, belum tentu dia bisa mendapatkan kesadaran dari apa yang dia dapatkan. Gitu lah. Jadi orang yang punya pengetahuannya memang belum tentu bisa mengamalkan. Tapi langkah untuk bisa mengamalkan, ya harus tahu dulu. Orang bisa baik karena tahu ilmunya gimana cara jadi baik. Tapi orang yang tahu ilmu cara jadi baik belum tentu bisa baik. Maka itu yang kita minta kepada Allah agar apa? Agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan jauhkan kami. Kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Itu tadi. Ilmu yang hanya berputar menjadi wawasan saja dan tidak menjadi implementasi, nggak bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan. Tapi ilmu yang berkah, ilmu yang benar, ilmu yang manfaat adalah yang bisa menjadi cerminan. Itu Pak. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayaknya dia harusnya tahu deh ilmunya, tapi kenapa nggak bisa ngamalkan? Ya memang itu yang berat gitu. Tapi langkah pertamanya harus punya ilmu dulu. Nggak mungkin orang nggak ada ilmunya kemudian dia bisa menjadi baik atau bisa beramal. Allahu taala alam. Baik. Saya rasa udah bunyi. Sudah bel juga ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا سووا صفوفكم استووا اعتدلوا. الله أكبر. اللهم باعد بين وبين خطايا وبعد بين المشرق بين من خطايا وبين الشباب. اللهم اغسل من خطايا بالماء والثلج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد من السماوات الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اغفر اغفر الله أكبر. سبحان ربي
Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyyatullah salawatu wa tayyib. Assalamualaikum ayuhan nabi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin.
مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلاة الطيبة. السلام عليك أيها ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله. اللهم صل على ما صليت على إبراهيم اللهم إني أعوذ بك من عذاب قبر وفتنة بشر فتنة المسيح الدجال. اللهم الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا من شر ما صنعت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله.